Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ngebut banget ya gak sih? Ngebut banget karena namanya inspirasi kadang hilang gitu aja kalau nggak ditulis atau di podcastin ya. Hai, aku Ria Marliana. Kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang lagi belajar berdamai dengan luka, tentunya melalui psikologi Islam. Dan kalian lagi ada nyemplung nih ya di The Taubat Adventure Series episode keempat. Hijrah riba jadi miskin. So, teman-teman semuanya, kemarin kita udah ngobrolin sampai episode 3 di mana ujian pertama yang didapat setelah hijrah atau resign dari bank bukanlah keuangan, tetapi post power syndrome di mana lu akan kehilangan rasa power atau kekuasaan itu. Itu kayak suatu kondisi kejiwaan seseorang aja. Tapi ada hikmahnya, karena semua ujian kalau lu nemu hikmahnya berarti lu nemu kunci dari ujian tersebut. Iya, serius. Dan insya Allah setelah lu nemu hikmahnya itu semua akan dipermudah dan kamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So setelah post power syndrome tadi, nah ini kadang-kadang ada orang yang nggak nemuin hikmah, kadang ada ya alhamdulillahnya ketemu sama teman-teman yang bisa mengajarkan hikmah itu, atau ada orang yang dengan merenungnya sendiri. Rekan-rekan yang mungkin belum sampai nemuin hikmahnya tapi udah menyerah itu juga nggak sedikit, ada banyak. Dan akhirnya mereka nyemplung lagi ke kerjaan yang lain yang sama-sama riba. Itu akan sangat disayangkan karena Tuhan bilang ketika lu udah tobat dari riba terus kemudian lu balik lagi ke riba, itu hukumannya jauh lebih berat. Artinya lu menantang perang Rasul dan Allah. Kebayang gak? Tantangan yang selanjutnya adalah tantangan tentang keuangan. Ini seru banget, banyak keajaiban-keajaiban dan bukannya tambah ringan ya. Namanya tantangan atau ujian hidup, ingat ya, itu gak akan jadi lebih ringan, akan semakin lebih berat. Yang perlu lo adjust adalah kekuatan diri kamu. Apakah kita punya as long as dipinjemin sama Allah, karena la haula wala quwata illa billah, benar. Apa aja sih Mbak pengalaman lo ketika hijrah, dan ini kaitannya dengan keuangan? Ini insya Allah, aduh masya Allah banget lah pokoknya. So, tunggu dulu, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe podcast ini. I'll be back soon, insya Allah. Terima kasih kepada kalian yang masih setia mantengin di The Adventure terus sih, The Taubat Adventure Series yang udah sampai ke episode 4 kali ini. Dan semoga dengan sharingku di podcast ini itu bisa nemenin kalian bahwa lu gak sendiri kok. Yang lo alamin sekarang berat-beratnya itu banyak banget yang ngalamin, dan itu kayak proses dicucinya kita dari nafkah haram yang udah kita konsumsi selama bertahun-tahun. Tenang aja, Allah gak kemana-mana, Allah ada di situ. Walaupun lo lagi dicuci, Allah gak pernah ninggalin kamu. Resign itu bukan kondisi siap dan gak siap. Aku udah mempersiapkan diri kan, aku udah bilang di episode pertama. Tetapi ada kondisi yang ya gak masuk akal, semuanya tuh buyar, dan memang ada hikmahnya. Kamu bisa cek di episode pertama. Intinya tabungan itu udah mulai habis di bulan ke-5 atau ke-6 gitu. Kayaknya sekitaran bulan ke-5. Sampai pada titik aku tuh cuman punya uang cash 5.000, dan aku harus mikir besok mau makan apa. Pernah suatu ketika anakku tuh cuman minta susu UHT yang kalau nggak salah tuh harganya cuma 2.500, dan aku belum bisa beliin. Karena ketika aku beliin itu, aku nggak akan punya uang untuk membeli lauk untuk makan. Jadi harus mikir banget di situ. Aduh. Buat saya pribadi sebagai seorang ibu itu adalah momen terberat. Gue masih bisa terima ketika aku cuma makan pakai nasi dengan bawang goreng dan juga garam. Tapi kalau kondisi anak kadang-kadang kan terenyuh ya. Itu hal sepele banget gitu. Terus dari situ aku berdoa sih waktu itu sama Allah, ya Allah kuatkan dan semoga anak-anakku dan keluargaku yang lain juga dikuatkan. Serius, apakah aku gak pinjam sama teman-temanku? Aduh, kalau masalah urusan dunia kayak gitu ya, namanya orang baru hijrah itu kadang-kadang kan fokusnya gak langsung ke Allah, fokusnya masih ke uang ya. Jadi aku masih nyari pinjaman ke sana kemari ke teman-temanku yang sama-sama dulunya adalah pegawai bank, teman-teman yang sama-sama hijrah, aduh semuanya lah pokoknya. Pinjam uang sama teman 500.000 waktu itu untuk makan sebulan, itu gak dikasih dong. Pokoknya banyak teman-teman yang akhirnya juga ngejauh. Awalnya sempat kaget sih,
Cuman aku mikir gini, ya Allah, aku paham dan aku mengakui bahwa bantuan itu dari Engkau. Mau nanti lewat pinjaman dari si X, Y, dan Z itu adalah wewenangmu. Jadi mungkin dari si X nih aku nggak dikasih duit nih, ya kan, dengan segala macam alasan dan apanya lah, mungkin dia nggak sanggup dan lain sebagainya, nggak percaya, aku nggak tahu. Mungkin bukan dari si X, bisa jadi dilewatkan dari si Y. Gimana untuk bertahan hidup kalau aku terlalu riuh dengan perasaan dan juga gengsi. Barang-barang satu persatu juga aku jual kayak gitu. Pokoknya alhamdulillah barang-barang yang dulu aku dapetin, dan itu sebenarnya barang yang gak dibutuhin, cuma diinginin doang. Pelan-pelan satu-satu mulai terjual dengan harga yang ya you know lah, namanya orang butuh duit kan, terserah aja, yang penting bisa makan gitu kan. For your information, kami berempat itu masih bisa makan 3 kali sehari walaupun lauknya nggak kayak dulu ya. Terus kemudian pas lagi butuh uang, tiba-tiba tuh pas ngecek, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ngecek rekening gitu ya, di ATM. Waktu itu di ATM, hah, kok ada duit masuk, siapa nih gitu loh. Aku nggak pernah cerita-cerita ke orang ke orang sembarangan untuk pinjam uang. Ternyata ada satu teman dulu seniorku di bank juga, dia alhamdulillah dia juga hijrah. Itu ngirim dong, katanya buat anak-anakku gitu. 500.000, ya Allah, 500.000 itu buatku tuh ya, udah bisa buat hidup, buat makan sebulan, listrik. Ya Allah. Sekarang aku bisa menceritakannya dengan tersenyum, bahkan tertawa. Allah tuh nggak pernah hilang dari hati waktu itu ya, yang namanya ibadah gitu ya, berasa masih banyak banget hal-hal yang nggak masuk di akal gitu, dan aku bisa hidup lebih dari setahun dalam masa pencucian itu. Ya, percaya or enggak, it's up to you ya. Tapi itu aku yang ngalamin, Masya Allah. Dan alhamdulillah kami diberi kesehatan. Misal pun sakit juga kayak sakit flu aja. Misal pun pernah kondisi kita nggak bisa beli obat, kita berdoa sama Allah, ya Allah, tolong sembuhkan, tolong kuatin, karena aku harus ini bekerja lagi untuk anak-anak dan lain sebagainya. Nggak sangka kalau kami tuh bisa ngelewatin gitu loh. Hikmah yang bisa aku share ke kalian adalah, yang pertama, hijrah itu nggak semenakutkan yang kita bayangin. Kadang-kadang setan bikin bayangan jauh lebih besar dibanding hal yang menakutkan itu sendiri. Ternyata kita bisa kok. Allah tidak akan mengabaikan kita. Itu sih. Dan aku berdoa semoga dikuatkan menjalani semua itu. Apakah sempat ini Mbak ditawarin kerjaan lagi? Oh banyak, ditawarin kerjaan lagi, dan semua rata-rata itu riba lagi gitu loh. Galau tuh pas kondisi udah down banget, bingung mau makan apa gitu ya. Ada tawaran kerjaan jadi debt collector, jadi inilah, pokoknya semuanya riba lah intinya. Dan aku sempet galau banget tuh. Aku telepon temenku, ada 2 atau 3 orang waktu itu, 2 kayaknya. Mereka bilang, lu gak sayang Mbak mau nerima kerjaan itu, yang gajinya tuh ibarat kata cuma 1/10 gajimu dulu di bank, dengan dosa yang sama gitu. Nampol banget gak sih itu? Oh iya juga ya, benar juga. Dan lu gak akan pernah tahu kan, kamu tuh dimatikan dalam kondisi yang seperti apa. Takut lagi kan. Akhirnya oke, aku gak mau, udah bertahan aja. Terus yang kedua, hikmah yang kedua adalah, kamu akan diperlihatkan orang-orang yang tulus sama kamu. Ketika lo hijrah, jangan cuma belajar ilmu tentang hijrah doang, coba belajar terus tentang rezeki. Insya Allah itu ngebantu banget. Hikmahnya ketika lo lagi diombang-ambingin seperti itu dalam kondisi keuangan yang kayak gitu, akan dilepaskan dari keterikatan harta. Karena ada atau nggak ada uang di dompet, insya Allah itu nanti hati kamu akan tetap stabil, hati kamu akan tetap tenang di situ. Ya harus ngalamin dulu, kalau nggak, kalau cuma diceritain nggak akan nampol emang. Jadi memang harus ngalamin dulu, namanya pasang surutnya kehidupan. Lu terlepas dari gaji yang selama ini mungkin itu jadi tempatmu bergantung. Nah, itu yang bakal dilepaskan, atau pencucian yang aku bilangnya. Untuk the next episode adalah hal-hal yang insya Allah menyenangkan. Hadiah dari hijrah itu Masya Allah.
dan aku simpan untuk episode selanjutnya. Oke, so jangan kemana-mana, tetap pantengin terus podcast ini. Semoga bisa ngebantu kalian apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya. Berdoa aja Allah kuatkan, karena la haula wala quwata illa billah. Kita memang gak berdaya. Yang punya daya dan maha kuasa adalah Allah. Yang perlu kita yakini bahwa Allah itu sayang banget sama kamu. So, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.